Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Amelia dengan NIM 205231282 dari kelas PBS 5G. Di sini saya akan membagikan tutorial SPSS uji asumsi klasik, yaitu meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan uji heterokedastis. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengecek data yang harus kita uji terlebih dahulu yang berada di Word, lalu kemudian kita ekspor ke Excel agar mempermudah kita dalam menguji data tersebut. Setelah kita memindahkan data ke Excel, kita bisa langsung membuka aplikasi SPSS yang telah kita download terlebih dahulu. Kita bisa langsung masuk. Setelah itu kita bisa masukkan di kolom nama. Yang pertama bisa X1, terus yang kedua X2, terus yang ketiga kita ketik Y. Lalu pada kolom desimal kita ganti angkanya menjadi angka 0 semua. Setelah selesai, pada kolom label kita bisa isi sesuai dengan data di Excel, yaitu bertuliskan Service Excellent. Setelah kita mengecek data di aplikasi Excel, kita bisa kembali lagi di aplikasi SPSS dan kita tulis di kolom pertama pada kolom label, yaitu Service Excellent. Lalu pada kolom kedua kita lakukan hal yang sama, yaitu bertuliskan brand image, dan yang pada kolom yang ketiga yaitu produk bank syariah. Setelah kita sudah mengisi kolom label, kita bisa klik ke data view, lalu pada kolom pertama kita kembali ke Excel, lalu kita bisa salin data tersebut di Excel, kita pindahkan ke aplikasi SPSS yaitu di data view. Lalu langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menganalisis. Langkah pertama yaitu klik analyze, lalu regression, lalu linear. Lalu setelah itu kita pindahkan brand image dan service excellent ke independen, dan untuk produk bank syariah ke dependen. Lalu langkah selanjutnya kita bisa klik statistik, lalu kita checklist yang kolom pertama, ketiga, dan kelima, lalu kita klik Darwin-Watson, lalu kita klik continue. Lalu kita bisa klik pots, setelah itu kita klik yang SRESID ke bagian atas dan yang JPRED ke bagian bawah, seperti yang kalian lihat di video. Setelah itu kita bisa checklist di histogram dan kolom yang kedua, lalu kita klik continue. Setelah itu kita bisa klik save, lalu kita checklist yang paling atas saja, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Setelah kita melewati langkah-langkah berikut, kita bisa melihat seperti yang di layar, yaitu data-datanya sudah terkumpul seperti yang di atas. Seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri. Sangat lengkap dan sangat ringkas. Lalu kita bisa ke uji data yang selanjutnya. Di sini kita klik analyze, lalu kita bisa klik non-parametric test. Setelah itu kita klik legacy dialogs, lalu ke yang sampel KS. Setelah muncul seperti yang di layar, kita bisa klik yang unstandardized ke kolom test variable list dengan cara mengklik tanda panah. Setelah seperti itu kita klik OK. Lalu muncul data yang kita cari yang belum ada di data yang sudah jadi tadi. Seperti itu guys. Dan akhirnya selesai sudah guys uji data kita, yaitu normalitas, autokorelasi, multikolineritas, heterokedastisitas. Sudah selesai. Setelah selesai semua, kita bisa langsung
menginterpretasikan seperti yang terlihat di layar yang sudah saya interpretasikan sebelumnya. Kalian bisa lihat contohnya. Untuk uji normalitas, yaitu gambarnya seperti yang ada di layar, dan dengan interpretasi pada hasil uji histogram, garis tersebut melengkung ke atas seperti membentuk gunung. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Dan untuk gambar berikutnya yaitu uji normal probability plots. Dan untuk interpretasinya adalah pada hasil uji normal probability plots, titik-titik tersebut mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Dan untuk tabel yang ada di gambar yaitu one sample Kolmogorov-Chermynov test. Dan untuk interpretasinya yaitu jika nilai A Shim-Sig lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa gradual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dan untuk hasil uji normalitas pada tabel tersebut didapatkan hasil sebesar 0,200 yang artinya distribusinya normal. Dan untuk uji yang kedua yaitu uji autokorelasi, tabelnya adalah seperti apa yang digambar. Dan untuk interpretasinya, kalian bisa langsung melihat pada layar dan perhatikan dengan baik. Dan untuk uji yang berikutnya yaitu uji multikoliniaritas. Kalian bisa lihat tabelnya yaitu seperti yang digambar, jangan sampai salah. Itu adalah tabel uji multikoliniaritas. Dan untuk syaratnya jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikoliniaritas, dan jika nilai VIV lebih kecil dari 10,00 artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Dapat dilihat bahwa dari hasil uji multikoliniaritas untuk nilai toleransi sebesar 0,985 dan nilai VIV sebesar 1,015 yang artinya keduanya tidak menunjukkan tidak terjadinya multikoliniaritas. Dan akhirnya untuk ke uji yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas, yaitu gambarnya seperti yang ada di layar. Kalian bisa lihat ada titik-titiknya di dalam kotak. Dan dengan interpretasi hasil dari uji heterokedastisitas, grafik scatter plot memperlihatkan titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y, artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model-model layak dipakai. Akhirnya selesai sudah tentang tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS dan menguji data uji asumsi klasik. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih semuanya.